Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Nur Anzaini dengan NPM 101202666 dari kelas S1. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen yang berjudul Penganggaran, guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian penganggaran. Penganggaran merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan manajemen. Penganggaran ialah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba, atau suatu pendekatan formal dan sistematis dari pelaksanaan pertanggungjawaban manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Selanjutnya, bahasan tentang keterbatasan penganggaran. Yang pertama, anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi atas kegiatan yang akan datang. Ketepatan estimasi ini sangat tergantung kepada pengalaman dan kemampuan proyektor. Yang kedua, anggaran harus selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi dan asumsi. Contohnya, laju inflasi atau kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Selanjutnya, anggaran dapat dipakai sebagai alat oleh manajemen apabila semua pihak secara terus-menerus terkoordinasi dan bertanggung jawab atas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, semua pihak di dalam perusahaan harus menyadari bahwa anggaran adalah alat untuk membantu manajemen. Akan tetapi, tidak dapat menggantikan tugas manajemen, karena manajemen masih diperlukan atas dasar pengetahuan dan pengalamannya. Selanjutnya, jenis-jenis penganggaran. Menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri 2003, berikut jenis-jenis penganggaran. Yang pertama, berdasarkan isi anggaran, yaitu anggaran laba rugi dan anggaran neraca. Anggaran laba rugi didukung oleh anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, dan lain-lain. Sedangkan anggaran neraca didukung oleh anggaran kas, anggaran piutang, anggaran aktiva tetap, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ada anggaran strategis, ialah anggaran jangka panjang yang berisi hal-hal yang bersifat umum. Yang kedua ada anggaran taktis, ialah anggaran yang bersifat jangka pendek. Jenis-jenis penganggaran yang ketiga ialah berdasarkan segi kelengkapan. Yang pertama ada anggaran komprehensif, di mana disusun secara lengkap meliputi seluruh aktivitas kegiatan perusahaan. Yang kedua ada anggaran parsial, yaitu mempunyai ruang lingkup yang terbatas dan hanya meliputi bidang-bidang tertentu. Jenis-jenis penganggaran yang terakhir ialah berdasarkan fleksibilitas, yaitu anggaran tetap dan anggaran variabel. Anggaran tetap disusun berdasarkan satu tingkat kapasitas tertentu, sedangkan anggaran variabel disusun berdasarkan beberapa kapasitas tertentu. Berikutnya ada syarat-syarat anggaran. Yang pertama, adanya organisasi yang sehat, artinya organisasi yang membagi tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang pertanggungjawaban yang tegas. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai, yaitu penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya, sehingga dapat dibandingkan dan dihitung penyimpangannya. Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi, anggaran, dan selisih, serta laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. Ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menetapkan alat pengukur prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis prestasi. Yang keempat, adanya dukungan dari para pelaksana. Pembahasan selanjutnya ada peramalan penjualan. Peramalan penjualan ialah upaya untuk memprediksi penjualan di masa depan untuk jangka waktu tertentu dengan asumsi dasar tertentu. Pentingnya peramalan penjualan diantaranya untuk mengelola arus kas dan menetapkan anggaran untuk masing-masing fungsi bisnis, serta memperkirakan kebutuhan pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin produksi, serta sebagainya. Terdapat dua metode peramalan penjualan. Yang pertama kualitatif, artinya mengandalkan penilaian subjektif untuk menghasilkan perkiraan. Yang kedua kuantitatif, artinya mengandalkan data untuk menghasilkan angka prediksi dengan cara menggunakan data penjualan masa lalu untuk memprediksi penjualan di masa yang akan datang.
poin terakhir, ada anggaran produksi dan kebijakan persediaan. Apa itu anggaran produksi? Anggaran produksi ialah suatu landasan dari pembuatan anggaran biaya produksi yang nantinya akan ditentukan berdasarkan rencana yang telah ditentukan. Anggaran produksi juga harus disusun dengan memperhatikan seluruh kegiatan produksi yang nantinya dibutuhkan untuk menunjang anggaran penjualan yang sebelumnya sudah disusun. Adapun tujuan anggaran produksi ialah perusahaan dapat menguasai pasar tertentu, sehingga hasil yang didapat tetap memiliki pangsa pasar. Yang kedua, perusahaan dapat bekerja pada tingkatan efisiensi tertentu, serta agar dapat mempertahankan, mengusahakan pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah tersedia dapat semakin berkembang. Berikutnya ada fungsi anggaran produksi, yaitu mengendalikan kegiatan produksi, menunjang penjualan perusahaan, menjaga tingkat persediaan barang, koordinasi kerja, pedoman kerja di seluruh level manajer di tim produksi, sehingga seluruh tim produksi bekerja berdasarkan dengan anggaran produksi. Berikut merupakan lanjutan bahasan dari anggaran produksi dan kebijakan persediaan. Membuat barang dalam jumlah yang sama dengan jumlah penjualan akan menyebabkan resiko yang dihadapi perusahaan dalam hal menjamin kelancaran penjualan di dalam periode berikutnya yang terlalu besar. Oleh karena itu, perusahaan harus memproduksi barang sesuai kebutuhannya. Jumlah barang yang akan dijual mencerminkan pendekatan yang berbeda-beda, yakni kebijaksanaan pada tingkat produksi yang akan menekankan pada tingkat stabilitas produksi persediaan. Dan jika kebijaksanaan ditekankan pada tingkat penjualan, maka pengendalian tingkat persediaan akan mengambang. Baik, itulah materi penganggaran dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.